Ya, keputusan dari pertemuan antara Inggris dan Amerika sepertinya sudah concernnya adalah terkait dengan kesepakatan dagang di antara kedua belah pihak dan ini menjadi sinyal positif bagi market dan juga ekspektasi terkait dengan redanya ketegangan dari perang dagang. Nah, tapi apakah kira-kira ini menjadikan semua permasalahan ini selesai atau justru akan memperuncing suasana berikutnya? Ingat, kita masih punya PR, yaitu kaitannya dengan pertemuan antara Amerika dan China. Ini bukan terkait dengan kesepakatan, tapi lebih kepada pembuka dari pembicaraan berikutnya. Tapi kira-kira apakah ini akan mendapatkan angin segar seperti yang terjadi pada Inggris atau justru akan menjadi deadlock yang berkepanjangan? Ini dia ulasannya. So, faktor penggerak market adalah kesepakatan antara Amerika dengan Inggris. Ini kaitannya dengan kesepakatan dagang kedua negara. Salah satunya poinnya adalah negosiasi berjalan lancar, kemudian terjadi kesepakatan tertentu terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh Inggris dan juga apa yang harus dilakukan oleh Amerika. Nah, sementara itu, di sisi lain juga market masih tetap cemas dengan menunggu apakah kira-kira ini juga akan sama terjadi pada China apa tidak. Karena yang kita tahu concernnya adalah sampai detik ini belum ada kesepakatan apapun di antara keduanya, walaupun ya baru 2 hari terakhir kita dapatkan kabar gembira yaitu akan ada pertemuan antara Scott Bessent dengan perwakilan dari China. Dan itu baru akan terjadi besok di hari Sabtu dan Minggu. Sehingga inilah yang membuat saya agak harus memperingatkan kepada kalian semua kemungkinan yang terburuk sampai kemungkinan yang terbaik. Kira-kira apa itu? Ini dia. Kalau kita lihat dari rincian ataupun kesepakatan yang terjadi pada Amerika dan Inggris, sebetulnya ini yang juga sudah kita tekankan. Jadi kaitannya dengan kesepakatan dagang, apapun hasilnya ataupun negosiasi seperti apapun dari semua negara itu akan berimbas kepada deal or no deal. Tapi yang menjadi concern adalah tarif dasar 10% itu tidak akan dihapus sama sekali dan itu akan tetap berlaku untuk semua negara. Jadi kalaupun Inggris dianggapnya lancar tadi malam, yang kita tahu adalah sepakat tapi akan ada tetap tarif dasar 10%. Nah, poin-poin apa saja yang menjadikan komitmen ataupun menjadi kesepakatan? Yang pertama adalah komitmen Inggris untuk mempercepat ekspor ataupun impor dari barang-barang Amerika masuk ke Inggris, yang salah satunya berarti ini kaitannya dengan membebaskan pajak ataupun membebaskan pungutan terhadap barang-barang Amerika. Ya, setidaknya ini untuk menghapuskan barrier ataupun batasan-batasan tersebut. Yang kedua adalah kesepakatan terkait dengan daging sapi dan etanol dari Amerika. Ada klausul kemungkinan ini akan dibebaskan pungutannya, sehingga kalau misalkan secara imbal balik, mungkin nantinya Inggris itu akan dibebaskan dari hambatan-hambatan lain seperti misalkan aluminium dan baja. Jadi ada rumor, ini poinnya adalah kemungkinan Inggris akan dikurangi atau bahkan bisa dihapuskan untuk tarif baja dan aluminium. Padahal kita tahu tarif baja dan aluminium itu adalah berlaku global sebesar 10% tadi. Jadi kita akan lihat di sini apakah ini kemungkinan akan menguntungkan untuk Inggris saja atau bisa berlaku juga untuk negosiasi mitra dagang lain. Kalaupun misalkan kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang terburuk, saya rasa ini akan menjadi spesimen khusus atau ya kita katakanlah kasus khusus untuk Inggris. Nah, posisinya kalau kita lihat dari beberapa minggu ke depan mungkin kita baru akan membaca situasi yang real seperti apa. Tapi salah satu yang mungkin juga menjadikan concern adalah Amerika akan mengizinkan yang bebas adalah terkait dengan masuknya barang-barang seperti misalkan dari otomotif Inggris yang kita tahu Rolls-Royce dan juga Bentley yang akan dibebaskan dari pajak tambahan. Nah, berarti dari poin-poin tersebut sebetulnya ini mengesankan bahwa tarif sebetulnya bisa dibicarakan, bisa diselesaikan dan bahkan mungkin semua diuntungkan. Tapi apakah seperti itu? Nah, tarif 10% itu kata Trump itu akan menjadi yang terendah. Tapi Trump mengatakan bahwa ini tidak akan dikenakan atau tidak akan berlaku untuk negara lain. Jadi ya mohon maaf, kemungkinan yang kita curigai adalah bahwa posisi ini kesepakatannya tidak akan berlaku atau tidak akan menjadi copy paste dari skema yang diberlakukan kepada negara lain atau mitra dagang lain, termasuk dari China. Seperti kita ketahui kemarin juga sempat ada case di mana Trump menghapus atau ya melonggarkan kebijakan tentang ekspor chip global, tapi dia tidak berlakukan itu untuk China, melainkan hanya ke Timur Tengah. Jadi dengan kasus seperti ini, saya rasa kita akan berkaca kemungkinan yang terburuk besok. Itulah ada beberapa part ataupun bagian dari kesepakatan di negara lain tidak akan dicantumkan di China. Tapi mungkin saya salah, bisa saja Amerika dalam hal ini Trump memberikan penawaran yang lebih bagus, yaitu mungkin kaitannya entah itu diskon ataupun bahkan mungkin ada kesepakatan lain terkait dengan
kesepakatan kerjasama dalam bentuk lain. Misalkan mungkin ada pelonggaran kaitannya dengan tenaga kerja ataupun bahkan barang-barang lain yang mungkin dianggap sesuai ataupun yang diinginkan dari masing-masing pihak. Dan kita tahu bahwa China pun butuh dengan barang-barang yang dari Amerika yang sulit didapatkan dari negara lain. Jadi saya rasa ini akan menjadi pancingan yang cukup tepat untuk pertemuan besok. Nah, tapi masalahnya adalah kemungkinan kalau kita bicara tentang pertemuan besok, ya ada keraguan juga bahwa kemungkinan ini akan gagal. Tapi Trump sangat yakin bahwa China sebetulnya ingin melakukan kesepakatan itu, sehingga diharapkan nantinya mereka akan membuka diri dan melakukan pertemuan secara bersahabat. Ya, ini kategorinya sih menurut saya mungkin lebih tepatnya persis dengan apa yang dikatakan Scott Bessent kemarin, bahwa pertemuan ini adalah untuk mencairkan ketegangan di antara kedua negara sebelum nantinya lanjutkan dengan pertemuan yang hubungannya dengan tarif ataupun kesepakatan tarif. Ya, apapun itu, ini akan sangat-sangat ditunggu oleh para pelaku pasar dan kira-kira ini yang mungkin bisa terjadi, teman-teman. Kalau kita bicara tentang negosiasinya, kelihatannya kita harus merujuk kepada apa yang ditawarkan oleh Amerika dan juga apa yang diinginkan oleh China. Satu sisi, Amerika itu sudah jauh-jauh hari mengatakan akan mendiskon ataupun memangkas dari 145% menjadi sekitaran 50-65%. Di sisi lain, China sangat ingin untuk Amerika menghapus tarif sepihak tersebut yang memicu perang tarif. Jadi kalau misalkan mencabut artinya kan mengharapkan menjadi 0% ya. Nah, saya punya fun fact yang cukup menarik di sini terkait dengan tarif resiprokal. Oke, yang pertama adalah permintaan Jepang. 2 minggu lalu mereka juga bercoba untuk menegosiasikan kaitannya dengan tarif resiprokal supaya mereka dibebaskan sampai total sampai 0%. Apa yang terjadi? Ternyata Amerika menolak, dan itu yang menjadikan catatan tambahan. Padahal tadi malam kita sempat dengar juga dari Inggris bahwa kesepakatan salah satunya itu membebaskan tarif aluminium dan baja. Jadi sebetulnya 0% ini cuma berlaku dengan Inggris, tapi tidak berlaku dengan Jepang. Yang saya khawatirkan, maka kemungkinan hal yang serupa juga tidak akan berlaku untuk China. Tapi mungkin saya salah. Lagi-lagi kita harus melihat dan menunggu sampai besok. Nah, kemudian yang kedua, tadi kita bicara tentang negosiasi Inggris. Kenapa lebih mudah? Ternyata kalau Anda lihat dari daftar negara-negara yang dikenakan tarif resiprokal di tanggal 2 April yang lalu, Inggris itu termasuk salah satu negara yang bisa dikategorikan sangat-sangat rendah. Mereka cuma kena 10% dari tarif resiprokal, dan Anda bisa lihat di situ alasannya kenapa Amerika memberlakukan seperti itu. Karena di sisi lain, Inggris dianggap sangat-sangat bekerja sama, sangat kooperatif, dan tarif yang dikenakan oleh Inggris terhadap barang-barang Amerika itu cuma 10%. Jadi mau tidak mau resiprokal atau balasan dari Amerika itu hanya 10%. Ya, artinya sangat wajar kalau misalkan negosiasi berjalan lancar karena dianggapnya Inggris ini bisa dibilang mitra dagang yang lebih kompetitif, yang lebih juga sangat erat hubungannya dengan Amerika, dan akhirnya ya dengan sangat mudah juga menemukan kata sepakat tadi. Termasuk salah satunya penghapusan dari aluminium dan baja. Nah, sementara itu, tarif yang ditolerir oleh pasar adalah sekitaran 10% atau di bawahnya. Jadi hati-hati, kalau besok ternyata tarifnya cuman dikurangi sampai 50%, saya rasa market tidak akan terima, teman-teman. Dan termasuk juga munci China. Ya, jadi ini yang akan menjadi tanda tanya khusus. Apakah nanti besok akan ada special discount yang mungkin ditawarkan oleh Amerika supaya memancing kepada China terbuka dan akhirnya melakukan kesepakatan atau negosiasi di pertemuan berikutnya. Nah, ini kita anggap ini ada satu hal yang mungkin akan mengganggu ke depan. Lalu kemudian berikutnya, pertimbangan berikutnya adalah terkait dengan China. Sebetulnya sudah dikenakan tarif 20%, yaitu di bulan Februari kena 10%, ditambah lagi bulan Maret 10%, di saat yang lainnya itu ditunda, seperti Kanada, Meksiko, itu semua ditunda. Padahal pengumuman yang awal itulah tarif 25% untuk Kanada dan juga Meksiko ya. Tapi kemudian ditunda. Sementara China itu tetap berjalan. Termasuk tarif yang sempat terjadi di tanggal 5 April. Sebesar 10% juga. Jadi kalau kita total-total, sebetulnya sudah ada 30% yang dikenakan kepada China. Atau mungkin anggap saja 5 April itu tidak berlaku, berarti kita anggap Februari dan Maret 20%. Nah, kemudian tarif resiprokal sebenarnya yang dikenakan kepada China itu sebetulnya hanya 34%. Tapi kenapa naik sampai 145? Ini dikarenakan ada retaliate ataupun retaliation atau pembalasan dari China. Sebetulnya bukan hanya di April saja, tapi waktu di bulan Februari, ketika Amerika mengenakan tarif 10%, China pun membalas langsung hanya berselang 1 minggu dan berlakukan hal yang sama, 10% juga untuk Amerika. Kemudian untuk bulan Maretnya juga sama. Nah, jadi gara-gara retaliation itu akhirnya Amerika panas dan akhirnya kembali menghukum China dengan tarif yang lebih besar sampai 145%. Walaupun saat ini Trump mengatakan tidak mungkin naikkan lagi karena itu sudah terlalu tinggi. Dan hanya saja penawarannya kali ini hanya mendiskon sampai 50 atau 65%.
Artinya teman-teman di sini, kalau kita kaitkan dengan 20% yang sudah diberlakukan dari sejak bulan Februari dan Maret untuk China, berarti kalau misalkan dia memotong sampai 50% dari 145, ya otomatis saya merasa ini adalah tarif resiprokal sebenarnya, 34 plus 20% sebelumnya. Ya berarti artinya tidak akan ada kesepakatan apa-apa di situ dan cenderung mengganjal potensi dari kesepakatan apapun yang diumumkan ataupun disepakati keduanya. Oke, berarti kalau begitu kita bikin skenario. Kalau misalkan ternyata ada 3 skenario di sini, ya saya pikir ini akan sangat-sangat, memungkinkan atau sangat logis untuk terjadi. Yang pertama adalah kalau misalkan Amerika mendadak menawarkan untuk menurunkan tarif 145 jadi 50 dan 65%. Itu berarti sebetulnya sesuai dengan skema awal ya. Nah, saya rasa kalau misalkan kita bicara tentang ini, berarti kondisinya adalah Cina kemungkinan besar akan menolak mentah-mentah, teman-teman. Dan itu akan sangat sulit untuk mendapatkan, konfirmasi adanya pertemuan berikutnya. Jadi kemungkinan kalaupun misalkan ini terjadi, lalu kemudian ditolak mentah-mentah, otomatis yang akan kita lihat adalah emas berpotensi mengalami kenaikan, rebound dari level terendahnya. Mungkin itu akan terjadi di hari Senin, dan itu berarti pasar saham yang tadinya naik, sudah euforianya memungkinkan untuk berakhirnya perang dagang, akhirnya mengalami penurunan kembali. Dan itu berarti safe haven ya, yang akan lebih dominan. Tapi kecuali ya, kalau di luar dugaan ternyata Cina oke, nggak masalah, menerima saja begitu saja untuk 50%, dan itu akan tentunya menekan kembali emas. Oke, tapi skenario yang awal, menurut saya yang paling logis adalah Cina akan menolak, karena ini kaitannya dengan Amerika yang masih tetap bertahan, tapi Cina juga ingin tetap dicabut ya. Berarti yang kedua skenario adalah kalau misalkan Amerika menawarkan penurunan sampai lebih rendah, kurang lebih mungkin 10-20%. Ya berarti katakanlah tarif yang berlaku 20% di bulan Februari dan Maret itu yang berlaku, tapi sisanya 145% betul-betul dihapus. Nah, jadi total masih ada ada 20% ya kurang lebih. Tapi kondisi ini mungkin akan tergantung pada China. Kalau China oke, akan berlanjut dengan pembicaraan lanjutan terkait dengan negosiasi dan lain-lain, maka emas akan relatif turun, kemudian saham akan berpotensi naik. Tapi sisi lainnya, kalau ternyata Cina-nya tidak mau dan tetap inginnya adalah dihapus secara keseluruhan, maka kita tidak akan dapatkan kesepakatan, emas berbalik sebagai safe haven naik, sementara real asset seperti saham itu akan turun. Skenario ketiga, ini yang paling ideal, yang paling diinginkan oleh market, tapi yang paling mustahil untuk didapatkan. Apa itu? Yaitu pencabutan total 145% tarif untuk China, kemudian everybody happy termasuk Federal Reserve juga happy dan tidak ada gangguan terhadap inflasi. Oleh karena itu emas turun, tapi kemudian kenaikan berikutnya atau potensi berikutnya itu akan sangat bergantung pada keputusan suku bunga dari bank sentral. Kira-kira yang mana nih? Apakah 1, 2, atau 3? Tapi hati-hati teman-teman, saya perlu ingatkan lagi, skenario ini kemungkinan baru akan berjalan di hari Senin. Sehingga pertemuan di hari atau di akhir pekan ini akan menjadi kewaspadaan tingkat tinggi bagi semua market, termasuk mungkin saja terjadinya gap di hari Senin. Oke, berarti kalau begitu ekonomi kalian untuk hari ini, saya sudah cek tidak ada data ekonomi yang signifikan untuk Amerika, dan semua ini kaitannya cuma bicara dengan bank sentral, speak ataupun pidato-pidato dari bank sentral, termasuk gubernur Fed, yaitu Christopher Waller di malam hari. Ya bisa jadi dia memberikan isyarat yang lebih bagus daripada Powell kemarin ya. Tapi yang saya perlu ingatkan di sini, minggu depan fokusnya adalah antara pidato Powell dan data inflasi, dan saya rasa ini akan menjadi penentu yang paling seru berikutnya. Apakah emas sudah selesai kenaikannya atau sudah saatnya kembali rebound, bounty hunter mengincar safe haven, kemudian ada kepanikan dan ya mungkin saja ketidakpastian terkait dengan Amerika versus China. Nanti sore kita akan bahas ini, termasuk gambaran ke depan bagaimana dengan posisi dari emas yang sudah turun sampai level 32 yang mendekati 3260-an ya kemarin, dan termasuk pagi ini 3280-an. Kira-kira apakah dia sudah saatnya naik atau kembali tertahan di level tengah dan kemudian berbalik turun? Itu dia salah satu poin, selain tentunya kita akan bahas terkait dengan crude oil.